ekonomi yang berarti pengelolaan rumah menurut Kapra 2002. Yang dimaksud dengan pengelolaan rumah yaitu cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan atau fisik anggota rumah tangganya. Ilmu ekonomi berkembang berdasarkan asumsi yaitu adanya kebutuhan atau need. Manusia tidak terbatas dihadapkan pada sumber daya yang terbatas atau scarce resource. Etika dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, konsep, teori, asumsi, dasar kebijakan, infrastruktur, institusi, seperangkat hukum, pemerintah, negara, rakyat, dan unsur yang terkait lainnya yang semuanya ditunjukkan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Dua paham sistem ekonomi ekstrim yaitu kapitalis atau negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris, lalu komunis atau negara Uni Soviet. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi komunis. Nah, tujuannya itu untuk memeratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia, majikan atau pemilik modal terhadap buruh. Nah, alasan-alasan mengapa sistem ekonomi komunis ini gagal. Yang pertama, tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, aparat pemerintah dan pemimpin partai atas nama negara diberi wewenang penuh untuk mengatur penggunaan alat produksi dan kekayaan milik negara untuk kepentingan bersama. Nah, yang ketiga yaitu produktivitas tenaga kerja yang rendah. Dan yang terakhir yaitu pemborosan kekayaan negara, terutama untuk memproduksi senjata yang dipaksakan dalam rangka perang dingin menghadapi negara blok barat. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis ini yaitu berkembang di negara barat. Inti dari paham kapitalis yaitu adanya kebebasan individu untuk memiliki, mengumpulkan, dan mengusahakan kekayaan secara individu. Nah, dalam sistem ekonomi kapitalis ini, tujuan manusia direndahkan hanya untuk mengejar kemakmuran ekonomi atau fisik semata, dan mengabaikan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, akibat dari sistem ekonomi kapitalis yang dirasakan saat ini yaitu yang pertama, terjadi ketidakadilan distribusi kekayaan yang mengabaikan timbulnya kesenjangan kemakmuran. Dan kedua yaitu ancaman kekerasan, konflik antar negara, kemiskinan, dan pengangguran. Dan yang ketiga yaitu korupsi, kejahatan kerah putih, penyalahgunaan kekuasaan yang mengejar kekayaan pribadi. Dan terakhir yaitu penyalahgunaan obat-obat terlarang, perjudian, dan kebebasan seks. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem ekonomi Pancasila, yaitu ada pokok-pokok pikiran dalam falsafah Pancasila, yaitu tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera pada sila kelima. Sistem yang sekarang ini dilandasi oleh KKN, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme yang menyimpang terhadap konsumen ekonomi Pancasila. Yang pertama ada korupsi, yaitu tindakan menyalahgunakan wewenang, fasilitas, dan kekayaan negara untuk memperkaya diri sendiri. Yang kedua ada kolusi, yang itu oknum penjabat negara dengan oknum pemimpin perusahaan milik negara atau swasta untuk penyalahgunaan kekayaan negara demi kepentingan perusahaan dengan cara memberikan surat imbalan oleh perusahaan kepada penjabat negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 dimensi bisnis. 5 dimensi bisnis ini untuk memahami persoalan bisnis. Menjelaskan ketika bisnis dilihat dari 3 dimensi yaitu ekonomi, etika, dan hukum. Namun dalam pembahasan di bawah ini bisnis akan dilihat dari 5 dimensi yaitu yang pertama ada dimensi ekonomi, di mana kegiatan produktif untuk mencari keuntungan. Yang kedua ada dimensi etika. Apakah dalam usaha mencari keuntungan membawa kerugian bagi pihak lain? Yang ketiga ada dimensi hukum. Apakah bisnis melanggar aturan yang dibuat oleh otoritas berwenang? Yang keempat ada dimensi sosial, melihat adanya sosok manusia di belakang bisnis yang dijalankannya. Yang kelima ada dimensi spiritual, kegiatan bisnis dilihat dari perspektif agama atau keyakinan. Saya Mega Fitria Dewi, NPM 18412035. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pendekatan pemangku kepentingan atau yang biasa kita sebut dengan stakeholder. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan stakeholder itu?
Stakeholder merupakan semua pihak yang mempengaruhi keberadaan perusahaan dan dipengaruhi oleh tindakan perusahaan. Kemudian, Lawrence, Weber, dan Post membagi pemangku kepentingan ke dalam dua golongan. Yang pertama, ada kepentingan pasar. Kemudian, yang kedua ada pemangku kepentingan non-pasar. Sedangkan stakeholder dibagi menjadi dua kelompok. Pertama ada kelompok primer, kedua ada kelompok sekunder. Yang termasuk ke dalam kelompok primer terdiri dari pelanggan, pemasok, pemodal, kreditur, dan karyawan. Sedangkan kelompok sekunder terdiri dari media massa, pemerintah, aktivitas lingkungan hidup, serta masyarakat sekitar. Kepentingan serta kekuasaan pemangku kepentingan kelompok primer terdiri dari pelanggan, yaitu memperoleh produk yang aman serta berkualitas sesuai dengan yang dijanjikan, serta memperoleh pelayanan yang memuaskan. Kemudian, ada membatalkan pesanan dan membeli dari pesaing, serta melakukan kampanye negatif tentang perusahaan. Kemudian, kelompok pemasok menerima pembayaran tepat waktu, memperoleh orderan secara teratur, serta bisa membatalkan atau memboikot order dan menjual kepada pesaing. Kemudian, ada kelompok karyawan memperoleh gaji atau upah yang wajar, serta ada kepastian kelangganan. Kemudian ada melakukan aksi unjuk rasa atau mogok kerja, memaksa kehendak melalui organisasi buruh yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elit Mediana, NPM 1741288. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepentingan dan kekuasaan pemangku kepentingan kelompok sekunder yang terdiri dari pemerintah, yaitu mengharapkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, memperoleh pajak, menutup atau menyegel perusahaan, serta mengeluarkan berbagai peraturan. Lalu ada kelompok masyarakat yang terdiri dari mengharapkan peran serta perusahaan dalam program kesejahteraan masyarakat, menjaga kesehatan lingkungan, menekan pemerintah melalui unjuk rasa massal, dan melakukan aksi kekerasan. Selanjutnya, ada kelompok media massa yang terdiri dari menginformasikan semua kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan isu etika, nilai-nilai, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Lalu, mempublikasikan berita negatif yang merusak citra perusahaan. Selanjutnya, analisis pemangku kepentingan. Yang pertama, ada hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan pemangku kepentingan, yaitu antara lain lakukan identifikasi semua pemangku pemerintahan baik yang nyata maupun yang bersifat potensial. Setelah itu, cari tahu kepentingan dan kekuasaan kelompok dalam setiap golongan pemangku kepentingan. Lalu yang kedua, keputusan diambil berdasarkan pertimbangan, yaitu pemangku keputusan adalah pihak yang menerima manfaat paling besar dari keputusan tersebut. Dan keputusan yang diambil tidak membentuk kepentingan dan kekuasaan kelompok pemangku kepentingan yang dominan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.